Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-7 bagian kedua ini. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Adapun orang yang sesat ialah orang yang berani-berani saja membuat jalan sendiri di luar yang digariskan Allah. Tidak mengenal kebenaran atau tidak dikenalnya menurut maksudnya yang sebenarnya. Sebagaimana telah kita kenal pada keterangan-keterangan di atas tentang kepercayaan akan adanya Allah, sampai orang-orang Arab mengkhususkan nama Allah buat Allah yang Maha Esa. Di sini telah kita maklumi bahwa kepercayaan kepada Allah itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia. Namun kepercayaan tentang adanya Allah itu belumlah menjadi jaminan bahwa orang itu tidak akan sesat lagi. Di Eropa pernah timbul satu gerakan bernama Daisme dengan dasar penyelidikan akal murni. Mereka mengakui bahwa Allah itu memang ada, tetapi mereka tidak mau percaya akan adanya Rasul atau wahyu atau hari akhirat. Kata mereka, dengan kepercayaan akan adanya Allah itu sudah cukup, agama tidak perlu lagi. Tentang ketuhanan, ahli filsuf berbagi pada dua golongan, yaitu golongan spiritualis dengan golongan materialis. Golongan yang percaya adanya yang gaib, terutama Tuhan yang hanya percaya pada benda saja, sudah nyata tersesat. Yang percaya ada Allah saja, tetapi tidak percaya akan adanya syariat yang diturunkan Allah dengan mengutus nabi-nabi dan menurunkan wahyu, itu pun tersesat. Sebab penilaian mereka tentang adanya Allah pun berbagi ragam, sehingga ada giliran panteisme yang mengatakan bahwa seluruh yang ada ini adalah Tuhan belaka, atau politeisme, yaitu yang mengatakan Tuhan itu berbilang. Orang-orang yang telah mengaku beragama pun bisa juga tersesat. Kadang-kadang karena terlalu taat dalam beragama, lalu pindah, lalu ibadah ditambah-tambah dari yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga timbul bid'ah. Disangka masih dalam agama, padahal sudah terpasung keluar. Ada sebuah hadis yang sahih dirawikan oleh Abdul bin Humaid dari Ar-Rabi bin Anas, dari riwayat Abdul bin Humaid juga dari Mujahid, demikian juga dari Sa'id bin Jubair, dan hadis lain yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari Abdullah bin Syaqi dari Abu Zar, dan diriwayatkan juga oleh Sofyan bin Uwainah dalam tafsirnya dari Ismail bin Abu Khalid, bahwa suatu ketika orang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat. Rasulullah lalu menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ialah Yahudi, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat ialah Nasrani. Hadis ini dengan berbagai jalan turuknya dan riwayatnya telah tercantum pada kitab-kitab tafsir yang masyhur. Akan tetapi dia meminta penafsiran kita sekali lagi. Yang wajib kita tekankan perhatian kita ialah pada sebab-sebab mengapa Yahudi dikatakan kena murka dan sebab-sebab Nasrani tersesat. Perhatian kita jangan hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani saja, tetapi hendaklah kita tilik sebab mereka kena murka dan sebab mereka tersesat. Yahudi dimurkai sebab mereka selalu mengingkari segala petunjuk yang dibawakan oleh Rasul mereka. Kisah pengingkaran Yahudi itu tersebut di dalam kitab-kitab mereka sendiri sampai sekarang, sehingga Nabi Musa pernah mengatakan bahwa mereka itu keras tengkuk atau tak mau tunduk sampai mereka membunuh nabi-nabi. Karena itu Allah murka. Nasrani tersesat karena sangat cinta kepada Nabi Isa al-Masih. Mereka katakan Isa itu anak Allah. Bahkan Allah sendiri menjelma menjadi anak, datang ke dunia menebus dosa manusia.
Maka bagi kita umat Islam yang membaca Al-Fatihah ini sekurangnya 17 kali sehari semalam, hendaklah diingat jangan sampai kita menempuh jalan yang akan dimurkai Allah pula sebagai Yahudi. Apabila satu kali kita telah memandang bahwa pelajaran yang lain lebih baik dan berguna dari pelajaran Nabi Muhammad SAW, mulailah kita diancam oleh kemurkaan Allah. Di dalam surah An-Nisa 65 sampai dengan sumpah Allah menyatakan bahwa tidaklah mereka beriman sebelum mereka bertahkim kepada Nabi Muhammad SAW di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan menerima keputusan yang beliau putuskan, dan mereka pun menyerah sebenar-benar menyerah. Kalau ini tidak kita lakukan, pastilah kita kena murka seperti Yahudi. Dan kalau kita katakan pula misalnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad, yaitu Allah Ta'ala sendiri yang menjelma diri ibrazah hakikati ke dalam alam ini. Sebagai anutan setengah ahli tasawuf, niscaya sesatlah kita sebagai Nasrani. Sayyid Rashid Ridho di dalam Al-Manarnya menguraikan penafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat terbagi atas 4 tingkat. Pertama, orang yang tidak sampai kepadanya dakwah atau dakwah sampai tetapi hanya didapat dengan panca indera dan akal, tidak ada tuntunan agama. Meskipun di dalam soal-soal keduniaan mungkin mereka tidak sesat, mereka pasti sesat dalam mencari kelepasan jiwa dan kebahagiaannya di akhirat. Siapa yang tidak menikmati agama, tidaklah dia akan merasakan nikmat dari kedua kehidupan itu. Akan berjumpalah bekas kekacauan dan kegoncangan dalam kepercayaannya sehari-hari, diikuti oleh macam-macam bahaya dan krisis yang tidak dapat diatasi. Yang demikian adalah sunatullah dalam alam ini yang tidak didapat jalan lain untuk mengelakkannya. Adapun nasib mereka di akhirat kelak, nyatalah bahwa kedudukan mereka tidak sama dengan orang yang beroleh hidayah dan petunjuk. Mungkin juga diberi maaf oleh Allah karena dia berbuat sekehendaknya. Kedua, orang yang sampai kepada mereka dakwah atas jalan yang dapat membangun minat pikiran, mereka pun telah mulai tertarik oleh dakwah itu. Tetapi sebelum sampai menjadi keimanannya, dia pun mati. Bagian ini terdapat pada orang-orang seorang dalam satu-satu bangsa, tidak umum, sehingga tidak ada kesan kepada masyarakat banyak. Adapun nasib orang-orang seperti ini kelak, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Asy'ari, diharapkan juga moga-moga mereka mendapat rahmat bekas kasihan Tuhan. Abul Hasan Asy'ari sendiri berpendapat demikian. Akan tetapi menurut pendapat jumhur golongan terbesar ulama, tidaklah diragukan bahwa persoalan mereka lebih ringan daripada persoalan orang yang mengingkari sama sekali, yakni orang yang tidak percaya akan nikmat akal yang lebih senang dalam kejahilan. Ketiga, orang yang sampai kepada mereka dakwah dan mereka akui dakwah itu, tetapi tidak mereka pergunakan akal buat berpikir dan menyelidiki dari pokoknya. Mereka berpegang teguh juga pada hawa nafsu atau kebiasaan lama atau menambah-nambah. Inilah tukang-tukang bid'ah tentang akidah. Inilah orang yang itikadnya telah jauh menyeleweng dari Al-Quran dan dari teladan yang ditinggalkan salaf. Inilah yang membawa perpecahan umat. Keempat, orang yang sesat dalam beramal atau memutarbalikan hukum dari maksud yang sebenarnya. Seumpama orang yang menghela supaya jangan sampai dia mengeluarkan zakat. Setelah dekat habis tahun, dipindahkannya pemilikan harta itu kepada orang lain, misalnya kepada anaknya. Dan setelah lepas masa membayar zakat itu dengan persetujuan berdua, anak itu menyerahkan pula kembali kepadanya. Dengan demikian dia merasa bangga
karena merasa telah berhasil mempermainkan Allah, disangkanya Allah bodoh. Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak, tetapi batinnya kosong dari iman. Diruntuhkan agamanya, tetapi dia sendiri yang hancur. Sekian ringkasan dari keterangan tentang orang yang sesat, ad-dallin, menurut pembagian Ustadz Imam Muhammad Abduh. Maka kalau sudah sampai pada derajat yang keempat itu, meskipun umat tadi masih kelihatan beragam pada kulitnya, masih terletak merek Islam pada lainnya, dan masih diberi tanda hijau dalam peta negerinya, samalah artinya dengan agamanya tidak ada lagi. Akan beruntunlah kecelakaan menimpa umat itu, kecuali apabila datang pembaruan, tajdid, dan pembangkit semangat. Kalau pembaruan tidak datang, umat itu akan hancur dan hilang. Mungkin kelak akan berbondong keturunannya memeluk agama lain yang lebih kuat mengadakan propaganda. Naudzubillah min dzalik.